Dia itu diukur dari 3 aspek tuh. Ada kualitas perencanaan, pelaksanaan, sama kualitas hasil. Nah, untuk deviasi halaman 3 DIPA ini dia ada di aspek kualitas perencanaan anggaran. Selamat datang di Hepot episode 5. Bersama saya Uning, dan saat ini telah hadir narasumber kita Bapak Senopati Al-Islami. Selamat datang Pak. Kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sobat KPPN Sidikalang, Pak Senopati Al-Islami ini adalah kepala seksi PDMS kita yang baru berjalan 2 tahun. Dan kalau nggak salah mulai di KPPN Sidikalang ini Oktober ya Pak ya, tahun 2020 ya Pak. Tahun 2020. Baru 2 tahun ya. Baru 2 tahun. Dan rencana nanti pengennya nextnya penempatan di mana nih Pak? Siapa tahu kan Pak bisa didengar sama orang kantor pusat Pak. Ya harapannya sih ya mendekat ke home base. Mendekat di home base ya Pak ya. Iya, kalau memang ketentuan keputusan mutasinya di mana saja tetap kita jalankan dengan sepenuh hati lah. Ada resiko ya Pak ya. Resiko. Di mana saja siap. Di sini nggak kebayang kok dapat di Sidikalang, tapi ya alhamdulillah suasana enak. Dan juga kalau nggak salah Bapak udah pernah ya Pak ya diundang di Hepot episode sebelumnya. Ya benar. Terkait ya. DigiPay. Iya, kita kemarin sempat bahas DigiPay. Berarti honornya cocok ya Pak ya, makanya bersedia datang lagi ya Pak. Cocok banget kayaknya. Cocok banget. Oke, Sobat KPPN Sidikalang, di Hepot episode 5 kali ini kita akan membahas terkait salah satu indikator pelaksanaan anggaran. Khususnya kita nanti akan kupas tuntas terkait indikator deviasi halaman 3 DIPA bersama narasumber kita, Bapak Seno. Oke nih Pak, kita kan mau bincang-bincang terkait deviasi halaman 3 DIPA. Kalau deviasi halaman 3 DIPA itu sendiri apa sih kira-kira Pak? Nah, indikator deviasi halaman 3 DIPA ini merupakan salah satu indikator di dalam aspek perencanaan ya. Perencanaan anggaran ya Pak ya? Perencanaan pelaksanaan anggaran. Jadi kan kalau IKPA itu kan dia itu diukur dari 3 aspek tuh. Ada kualitas perencanaan, pelaksanaan, sama kualitas hasil. Nah, untuk deviasi halaman 3 DIPA ini dia ada di aspek kualitas perencanaan anggaran. Nah, jadi dia dihitungnya nanti dari rasio ya, deviasi antara realisasi dibandingkan dengan rencana penarikan dananya yang ada di halaman 3 DIPA. Perbandingannya itu. Kalau untuk bobotnya sendiri Pak, di IKPA itu kira-kira berapa persen dia mengambil porsi itu Pak? Nah, untuk tahun 2020 ini pembobotan untuk indikator deviasi halaman 3 DIPA ini dia ada di angka 10% dari total. Dan itu lumayan ya Pak ya, sangat mempengaruhi juga. Pastinya sangat mempengaruhi karena kan berapa persen pun pembobotan dari indikator itu kalau nilainya belum maksimal ya tetap mempengaruhi. Jadi ya kita usahakan ini seberapa besar bobot dari indikator di IKPA ini semua kita dorong untuk optimalisasi ya. Oke Pak. Kalau untuk deviasi halaman 3 DIPA kan biasanya ada waktu-waktunya ya Pak ya, penyampaian revisinya ke Kanwil seperti itu. Nah, untuk triwulan 3 ini sendiri kira-kira batas waktunya kapan nih Pak? Satker KPPN harus menyampaikan ke Kanwil biar nilai IKPA-nya itu update nanti di Mon FPA. Nah, untuk batas waktunya sendiri ditegaskan di Perdirjen 5 ya, Perdirjen 5 terkait dengan juknis penilaian IKPA ini 2022 ditegaskan bahwa paling lambat tanggal 10 hari kerja di awal triwulan ya. Jadi kalau kita lihat di triwulan 3 ini 10 hari kerja itu ada di tanggal 14 Juli ya Pak ya. Itu batas paling lambat penyampaian ya, penyampaian paling lambat. Tapi ya harapan kita teman-teman Satker janganlah sampai menyampaikan di hari-hari terakhir, apalagi di jam-jam atau bahkan menit-menit terakhir ya, karena kan
nggak ada jaminan bahwa revisi yang diajukan itu kan pasti langsung disetujui. Nah itu kita antisipasi lah. Kalau batas waktu tanggal 14 ya diharapkan bisa sebelum tanggal 14 itu, biar itulah kita lihat resiko tidak disetujui revisi kan tetap ada. Jadi kalau bisa tanggal 13 sudah majuin ya Pak ya? Nah itu paling lambat tanggal 13, jadi kalaupun tidak disetujui itu masih ada kemungkinan untuk melakukan perbaikan. Benar. Jadi kita masih ada kesempatan buat perbaiki lagi revisinya, upload dokumen yang kurang ya Pak ya? Benar, yang diminta sama Kanwil apa, yang kurang apa, upload lagi revisinya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan di hari terakhir tadi kata Pak Seno. Gitu. Oke Pak. Terus kalau perbandingan nih Pak antara capaian kinerja deviasi halaman 3 DIPA di periode sebelumnya dengan yang periode sekarang nih Pak, kira-kira mengalami peningkatan atau penurunan nih Pak untuk Satker KPPN Sidikalang sendiri? Nah, untuk di periode triwulan 2 yang lalu itu untuk nilai indikator deviasi halaman 3 itu di angka 89,20. Jadi memang kita lihat lagi kalau dibandingkan dengan indikator yang lain ini memang agak tertinggal dari sisi optimalisasi nilainya. Jadi memang deviasi halaman 3 DIPA ini kesempatan untuk kita menjelang penilaian di IKPA untuk triwulan 3 nanti ya, menjelang penilaian kita mutakhirkan lah, kita revisi untuk RPD di halaman 3 DIPA Satker Bapak Ibu sekalian. Jadi ya untuk yang periode ini nanti di triwulan Januari sampai Juni itu kan tinggal isi realisasi ya. Kemudian baru untuk rencana penarikannya itulah disusun untuk bulan Juli, Agustus dan September, itu yang nanti diharapkan menjadi acuan untuk nanti melaksanakan kegiatannya, ya patokan dalam realisasi anggarannya di Satker Bapak Ibu sekalian. Nah, memang diharapkan untuk RPD ini nggak ujuk-ujuk ya, nggak ujuk-ujuk. Tiba-tiba kalau kita lihat periode sebelum ini di triwulan 2 yang lalu ini memang masih ada sih beberapa satker yang secara by system ya dilepas aja, jadi untuk RPD itu tinggal dibagi 12. Jadi dari total pagu anggaran di masing-masing jenis belanja itu kemudian langsung dibagi 12 lagi untuk RPD di halaman 3 DIPA-nya, dan itu yang memang menjadi catatan bagi kami juga untuk rekan-rekan satker sekalian, bahwa yuk kita cek lagi RPD Satker Bapak Ibu sekalian di halaman 3 DIPA-nya, dilihat lagi kalau memang masih ada yang itu tadi yang main bagi rata untuk rencana penarikan dalam 1 tahun kan 12 bulan tuh. Alokasi pagu anggaran tinggal dibagi 12 tuh, terus dilepas gitu aja. Nah, diharapkan untuk triwulan 3 ini dilihat lagi kemudian dilakukan review untuk rencana kegiatan apa aja yang akan dilaksanakan di triwulan 3 ini. Nah, kemudian itu nanti bisa ketahuan kan kebutuhan dana atas rencana kegiatan tersebut. Satu lagi, perhatikan juga target pencapaian anggaran, dan memang ada kaitan juga dengan indikator untuk pencapaian anggaran. Jadi biar sama-sama optimal menjaga indikator deviasi halaman 3 DIPA dan juga untuk pencapaian anggaran yang juga bisa maksimal. Jadi Satker ini harus kontrol di 2 indikator itu ya Pak ya, terutama ya Pak. Jangan kejar di penyerapan, deviasinya nggak diperhatikan gitu ya Pak ya. Nah benar, jadi gini, untuk nyusun di RPD itu ada baiknya dilihat dulu nih target penyerapan untuk masing-masing jenis belanjanya di triwulan 3 itu berapa. Udah ketahuan target penyerapannya sekian, dibandingkan dengan realisasi anggaran yang udah sampai dengan bulan Juni ya, kan bisa kelihatan tuh persentase penyerapan anggaran yang berapa, nanti kan bisa kelihatan kurangnya berapa nih untuk mengejar target penyerapannya. Itu nanti bisa dilihat besaran
jumlah anggaran yang harus dilakukan penyerapan untuk mengejar target penyerapan. Nah dari situ disusunlah kegiatan-kegiatan itu di sepanjang triwulan ini, kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilaksanakan di periode triwulan 3 ini. Kemudian kan udah ketahuan tuh dari pelaksanaan kegiatan tuh dana-dananya berapa, dan itu dituangkan ke dalam halaman 3 DIPA itu, RPD triwulan 3 ya, Pak, ya. Oke. Terus ada juga nih Pak Satker yang tanya, kita kan ngajuin revisi halaman 3 DIPA untuk yang triwulan 3 ya Pak ya, berarti untuk bulan Juli, Agustus, September. Nah di situ kan Satker juga kita arahin untuk menyesuaikan penyerapan Januari sampai Juninya. Nah itu kira-kira nilai di IKPA untuk Januari sampai Juni jika sudah kita update tuh Pak, bakal ketarik lagi nggak nilainya Pak di Monif PA itu Pak? Bakal nge-update lagi nggak Pak dia? Nah untuk periode yang udah lalu, kita bilang yang lalu biarlah berlalu ya. Biar berlalu ya Pak ya. Jadi memang untuk batas cut off penyampaian revisi halaman 3 DIPA ini kan untuk periode triwulan 2 udah tutup ya. Kemarin ada beberapa relaksasi lah. Nah, memang untuk yang pemutahiran halaman 3 DIPA untuk triwulan 3 ini ya hanya bisa dilakukan untuk periode triwulan 3. Kedepannya berarti ya Pak ya? Kedepannya. Tapi untuk mengetahui apa yang akan disusun itu kan harus mengisi dulu kan realisasi Januari sampai Juni, itulah nanti kan bisa ketahuan berapa yang nanti yang bisa direncanakan untuk penarikan di bulan Juli, Agustus, September. Jadi walaupun udah nggak update lagi nilainya, Bapak Ibu Satker tetap harus menyesuaikan sesuai penyerapan ya Pak ya, dari Januari sampai Juni, biar dapat perhitungan pastinya untuk yang Juli sampai September. Iya, biar kelihatan lah real dananya berapa yang tersisa untuk bisa digunakan. Oke, kalau dari KPPN Sidikalang sendiri nih Pak, kira-kira apa aja yang udah dilakuin KPPN supaya nilai indikator deviasi halaman 3 DIPA di Satker itu bisa naik nih Pak untuk periode berikutnya nanti? Untuk IKPA ini kita nggak khusus di ini ya, untuk di deviasi halaman 3 DIPA. Untuk IKPA secara keseluruhan kita sudah adakan beberapa kali sosialisasi kayaknya ya. 2 kali kayaknya untuk IKPA ya. One on one meeting ya Pak ya? Untuk sosialisasi, kemudian one on one meeting juga benar, one on one meeting juga udah kita laksanakan dengan beberapa satker yang memang dari pantauan kita butuh dorongan lah untuk meningkatkan nilai indikator di IKPA-nya. Ya memang tetap kita sama-sama lah untuk mengupayakan untuk nilai indikator IKPA khususnya untuk deviasi halaman 3 DIPA, karena kesempatan untuk pemutahiran di triwulan 3 ini ya inilah sampai dengan tanggal 14, tapi ya diharapkan penyampaiannya itu tadi di tanggal 13 Juli 2022. Oke, 13 Juli paling lama. Dan kalau deviasi ini sendiri Pak di IKPA di Monif PA kita itu apakah yang dihitung itu hanya deviasi kurang atau lebih gitu Pak? Itu kan ada tuh Pak perencanaan yang sesuai, maksudnya tuh kayak deviasinya ini masih kurang penyerapan anggarannya atau lebih gitu ya, itu tetap diperhitungkan ya Pak ya? Harus pas berarti ya Pak ya? Iya, artinya deviasi ini kan bisa deviasi kurang, bisa deviasi lebih itu tadi ya, artinya yang diukur ya ketepatan lah, rasio nanti dibandingkan nih selisih antara realisasinya dengan rencana tadi, dengan rencana penarikan. Jadi ya kalau kita bandingkan ada kemungkinan lebih, ada kemungkinan kurang. Nah itu memang untuk di reformulasi di 2022 ini ya kita ada sedikit inilah ya relaksasi lah untuk ada ambang batas lah. Artinya dengan deviasi maksimal dia 5% itu kita masih bisa dapat nilai yang maksimal. Jadi antara 0 sampai 5%. Kalau tahun lalu kan nggak ada tuh ya. Kemudian juga untuk reformulasi di 2022 ini juga ada juga ambang batas atas lah ya, ambang batas atas. Jadi kalau yang tahun lalu kita pernah nih hasil monitoring kita nih deviasinya sampai lebih dari 400%. Lebih dari 400 ya Pak ya? Lebih dari 400%. Nah itu kan
ini kan nilai kan ke bawah terus nih sampai periode-periode berikutnya, jadi agak mengurangi capaian untuk periode berikutnya ya. Nah kalau di reformulasi di tahun ini di 2022 ini ada ambang batas 100%. Jadi ada kesempatan lah untuk memperbaiki nih capaian yang kalau ada yang deviasinya masih besar ya, mungkin sampai 100% itu ya nanti bisa diperbaiki di periode-periode berikutnya nih. Tapi itu tadi kuncinya itu tadi rencananya yang bagus ya, rencana yang bagus, koordinasi ya, semua bagian lah, karena kan biasa teman-teman di sini kan di bagian keuangan ya, bagian keuangan mungkin bagian umumnya. Nah untuk yang kegiatan teknis kan biasanya banyak di mungkin seksi-seksi yang lain ya, seksi-seksi yang memang menangani kegiatan-kegiatan teknis. Itu memang harus dilakukan rapat koordinasi lah semua pihak gitu, nggak hanya bagian keuangan yang menyampaikan revisinya ini, tapi itu juga harus didukung dari data-data di bagian teknis. Jadi ya memang mengakomodir perencanaan yang baik lah. Dan untuk deviasi ini intinya kalau mau bagus nilai harus ada komitmen ya Pak ya? Ya, komitmen bersama, perencanaan, komitmen dalam penyusunan perencanaan, kemudian komitmen dalam pelaksanaan anggarannya itu sendiri, pelaksanaan kegiatannya itu sendiri. Ya, harapannya dengan usaha yang telah dilakukan, komitmen bersama itu ada bisa menjaga nilai untuk indikator devisa selama 3 DIPA ini maksimal. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir. Tadi kan dari kiat-kiat KPPN ya Pak ya, apa aja yang udah dilakuin nih buat naikin nilai deviasinya Satker. Nah kalau dari Satker sendiri Pak, kira-kira langkah-langkah optimalisasinya ini apa yang harus dilakukan Pak, biar nilai indikator deviasi halaman 3 DIPA-nya ini bisa optimal? Nah, yang pasti, yang jelas ini harus melakukan pemutahiran ya, harus nyampein revisi nih. Revisinya harus ya Pak ya, harus disampaikan. paling lambat 13 ya Pak ya. Tapi datanya dilihat lagi. Oke. Harus berdasarkan hasil review kegiatan ya yang akan dilaksanakan dalam periode triwulan 3 ini. Jadi benar-benar datanya itu data-data yang didukung dari semua bagian ya dalam satu sistem di Satkernya sendiri ya. Data-datanya juga akurat, kemudian harus memegang komitmen lagi untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan itu, karena kan intinya yang diukurkan antara realisasi dengan perencanaan. Nah, jadi perencanaannya udah oke, ya tetap dalam sisi pelaksanaan kegiatannya harus oke juga, harus sama-sama dijaga. Jadi ya tadi semuanya harus mendukung lah. Data yang udah dikirim tadi itu tadi ya kuncinya harus melakukan revisi itu tadi. Datanya ya harus didukung dari data-data yang diperoleh dari semua bagian di satuan kerja ya. Iya. Kemudian dalam pelaksanaannya itu tadi komitmen dalam melaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Oke. Berarti Satker ini harus menyampaikan revisinya ya Pak ya? Ya, benar. Revisinya paling lambat tanggal 13 Juli ya Bapak Ibu ya. Walaupun emang di cut off-nya itu tanggal 14 seperti itu. Dan kalau bisa lebih cepat itu lebih baik Bapak Ibu. Misalnya ini kan masih tanggal 11 ya, tanggal 12 aja diajuin. Jadi nanti kalau ada penolakan bisa langsung diperbaiki, diajuin ulang lagi revisinya Bapak Ibu. Karena kan juga biasanya di hari-hari terakhir itu di Kanwil padat tuh Pak revisinya tuh Pak. Nah benar. Satker lain. Tadi juga sempat komunikasi dengan teman-teman di Kanwil, lagi banjir revisi gitu. Iya, ya, harapannya teman-teman di Kanwil juga mudah-mudahan tetap fit ya untuk bisa menyelesaikan revisi-revisi. Ya? Jadi itu tadi karena kan kalau kemudian nggak selesai diajukan, meskipun diajukan di tanggal yang di tanggal sebelum batas waktu penyampaian, tapi kalau belum selesai, belum dilakukan posting kan nggak bisa muncul juga itu hasil revisinya. Dan kemudian dari Kanwil juga tetap inilah tetap fit untuk menyelesaikan revisi-revisi yang masuk karena periode awal-awal gini ya. Dan itu dia langsung terposting ya Pak ya, tanggal 14 juga ya Pak ya? Ya itu harus yang direkamkan nanti kan tanggal postingnya itu nanti tanggal postingnya. Berarti langsung. Oke.
Oke. Jadi nanti kekunci di situ tuh, kalau udah tanggal 15 ya udah nggak terupdate nanti. Nggak bisa lagi ya Pak ya, sama Iya. aja. Oke Pak Seno, terima kasih Pak sudah hadir di Hepot KPPN Sidikalang episode 5 ini. Dan untuk Bapak Ibu Satker KPPN Sidikalang, kami harapkan yang tadi disampaikan Pak Seno segera ajukan revisi halaman 3 DIPA-nya. Dan Bapak Ibu juga bisa nih komen di bawah udah revisi atau belum, udah diajuin belum revisi ke Kanwil kayak gitu. Jangan lupa juga like dan subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya untuk Hepot kita episode kali ini. Kemana aja, ke keluarga bisa, ke kerabat bisa ya Pak ya, biar banyak viewersnya. Oke Bapak Ibu, sekian Hepot episode 5 kita terkait indikator revisi DIPA, deviasi halaman 3 DIPA. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Hepot episode selanjutnya.